Jeparane istimewa, kota sejarah lan perjuangan, kota asal pahlawan Pulau Jawa, kebanggaane ing Nuswantara, persatuan sing dibangun ing manungsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, harta tahta untuk masyarakat Jepara dan pilkada adalah calon bupati serta wakil bupati yang nanti akan dipilih oleh masyarakat Jepara. Harta tahta pilkada hanya sebuah judul edisi spesial di YouTube Ngonsendeka. Kali ini kami mencoba untuk podcast wawancara bersama beliau, Bapak Ahmad Ibnu Hajar atau biasa disapa dengan Gus Hajar, seorang anggota DPRD Kabupaten Jepara. Gus Hajar adalah sosok yang berani akan masuk di kontestasi Pilkada 2024. Sosok yang menginspirasi kita semua. Seperti apa wawancara dan podcast kami? Pemirsa, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Apa Dinda. kabar? Ya, Baik, sehat. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Gus Hajar, terkait dengan animo masyarakat dan juga baliho yang terpasang ya di Kabupaten Jepara, kian kesini mendekati bulan-bulan November ini kok kita melihatnya semarak untuk pilkada ini kian seru begitu. Kalau kita menilai Gus Hajar ini sangat disoroti oleh masyarakat di Kabupaten Jepara dan ingin jawaban pasti dari Gus Hajar biar masyarakat ini tidak terombang-ambing dalam pilihan yang semu gitu loh Gus. Kalau kedengarannya ini memang kita melihat Gus Hajar ini nanti akan maju di kontestasi pilkada, bakal calon wakil bupati ataupun bakal calon bupati gitu. Dari Gus Hajar sendiri seperti apa pendapatnya tentang ini? Oke, pertama memang kemarin memang saya itu ya sudah rembukan dengan keluarga Iya. dan memantapkan hati untuk ikut ikhtiar di kontestasi pilkada nanti di 2024. Alhamdulillah, berarti Dan pasti ini sudah positif ya Gus ya? positif tidaknya kan nanti tergantung partai Iya, yang iya. memberikan rekomendasi. Iya, betul. Tapi ini masih tahap ikhtiar Mm-mm, karena saya sebagai manusia biasa kan bisanya ikhtiar. mm-mm, Nanti Allah yang menunjukkan jalannya kan gitu. mm-mm. Ya, bentuk keseriusan kami mengikuti konsultasi pilkada, kami buktikan dengan mengambil formulir dari beberapa partai politik yang ada di Kabupaten Jepara. Iya, iya, Ya, walaupun background saya adalah Partai Persatuan Pembangunan, betul. cuma kan memang karena kemarin itu kan P3 walaupun bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari partai yang lain, tapi kan ya itu Mbak, membangun Jepara itu tidak bisa sendirian kan, Iya, betul. harus bersama-sama gitu. Ha-ha, ha-ha. Makanya kemarin saya memutuskan untuk berkomunikasi lah istilahnya dengan partai-partai politik yang ada di Kabupaten Jepara. Ada 9 partai politik yang mempunyai kursi di legislatif tahun 2024 dan kemarin memang saya sudah mengambil formulir di semua partai politik itu. Cuma memang tinggal PKS yang belum. PKS belum membuka penjaringan. Tapi ketika nanti PKS sudah membuka penjaringan, ya kami akan melakukan komunikasi politik gitu, Mbak. Iya, iya. Kalau tidak salah, ini Iya. Gus Hajar nanti akan berpasangan dengan Bapak Witiyarso Utomo. Desas-desusnya seperti itu. Apakah betul itu, Gus? Dia itu masih berdinamika. Tapi tergantung nanti pasangannya siapa. Itu kan nanti kan terserah rekomendasi partai. Jadi rekomendasi partai nanti memutuskan saya berpasangan dengan siapapun itu kan nanti tergantung rekomendasi partai. Dan saya siap menjalankan apa nanti yang menjadi rekomendasi partai itu, Mbak. Ya, tapi memang komunikasi dengan Mas Wiwit itu sudah berjalan. Ya, intinya kami serahkan kepada nanti partai masing-masing di Kabupaten Jepara. Nanti yang memutuskan kan DPP dari partai masing-masing, DPP dari partai masing-masing yang ada di Kabupaten Jepara itu nanti memutuskan siapa yang akan dicalonkan untuk ikut pilkada Kabupaten Jepara. Gitu, Pak. Sedikit kami, karena memang masyarakat ini banyak yang ingin tahu ya, Gus Hajar ini kan seorang anggota
DPRD Kabupaten Jepara yang periode kedua ini lolos ya. Kalau kita melihat, alhamdulillah suaranya juga banyak lolos di sana. Apakah nanti ini sistemnya nanti kalau misalnya Gus Hajar masuk di pilkada, kontestasi pilkada, DPR-nya ini bagaimana nasibnya ini Gus? Cuti atau seperti apa? Karena kita juga nanti melihat nanti dan menunggu aturan resmi dari KPU-nya. Dari KPU. Cuma kemarin hasil dari KPU setelah rapat kerja dengan Komisi 2 itu kan memang anggota terpilih itu diwajibkan untuk mundur kan gitu. Ketika nanti setelah penetapan calon pilkada. Penetapan calon pilkada itu nanti kan sekitar bulan, kalau tidak salah kan sekitar 23 September kalau tidak salah ya Mbak. Tapi ya nanti kalau dikoreksi kalau salah. Nanti setelah penetapan calon pilkada itu nanti dikasih waktu 5 hari untuk mengajukan surat pengunduran diri. Oh begitu ya. Tapi ya itu memang kami juga nanti mengikuti aturan yang ada. Kalau aturannya memang seperti itu, ya kami taati peraturan itu. Gitu ya. Karena kan memang tidak cuti sistemnya gitu. Tidak cuti. Dan itu menunjukkan bahwasanya ya itulah keseriusan kami untuk mengikuti pilkada. Apapun nanti yang menjadi aturan dari KPU kita akan jalani. Toh itu sih Mbak, partai itu kan memang kemarin itu kan ya karena pileg dengan pilkada ini kan terpautnya ini kan tidak lama. Iya, jenjang waktunya. Jenjang waktunya terlalu dekat kan gitu. Betul. Makanya kemarin kan ya ada yang bilang kan pileg 2024 itu kan menjadi tangga untuk menuju ke pilkada di 2024. Kalau pilegnya berhasil, insya Allah nanti pilkadanya akan dimudahkan kan gitu. Karena kan menjadi tangga ini. Dan partai juga pasti akan mempertimbangkan pilegnya berhasil, insya Allah kan pilkadanya nanti diberikan kemudahan kan gitu. Iya. Di sisi lain keberuntungan dari Gus Hajar, pilegnya di sini kan berhasil ya Gus ya. Insya Allah nanti di pilkada mundur pun tidak masalah karena memang sudah yakin dan sudah komitmen dengan dukungan dari semua partai yang mendukung, yang memberikan rekom dan juga masyarakat di Kabupaten Jepara terutama intinya keluarga. Itu Mbak, kami sebagai manusia hanya bisa ikhtiar. Yang menunjukkan jalannya nanti kan Gusti Allah kan. Iya, semoga. Jadi atau ndaknya itu ya pokoknya anut kersane Gusti Allah kan. Iya. Setidaknya melanjutkan perjuangan dari beliau Bapak Kiai Marzuki gitu untuk masyarakat Jepara. Dukungan dari keluarga besar seperti apa? Termasuk beliau Bapak Kiai Marzuki, Ibunya Iza Iman, seperti apa Gus? Ya alhamdulillah beliau berdua orang tua kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi langkah politik saya kan gitu sih Mbak. Jadi orang tua kan hanya bisa mendoakan. Jadi ikhtiar untuk menuju ke pilkada itu kan memang dipasrahkan kepada saya sebagai pribadi. Karena ya kalau anak sudah besar itu kan sudah bisa itu ya memilih jalannya sendiri. Orang tua hanya bisa mendoakan dan mendukung. Ya intinya Bapak pun sudah memberikan restu, memberikan izin. Karena memang putra-putranya beliau itu yang hanya di politik kan hanya saya. Iya, betul. Karena adik-adik saya yang putra-putra itu kan sekarang kan fokusnya meneruskan di bidang pesantren. Jadi memang saya yang istilahnya melanjutkan perjuangan Pak Yai. Melanjutkan di bidang politik. Kalau ngaji biar adik-adik saya yang meneruskan. Iya. Gitu, Pak. Baik. Seperti apa Gus kira-kira dalam mungkin pantauan Gus Hajar bersama keluarga suara masyarakat Jepara ini untuk dukungannya kepada Gus Hajar? Mungkin sudah ada gambaran-gambaran yang meyakinkan gitu. Kalau itu kan memang kembali kepada masyarakat. Kita sebagai calon atau DPR gitu, kalau bisa dikatakan kan intinya kan kita harus dekat selalu dengan masyarakat, komunikasi dengan masyarakat, dan itu yang kemarin memang kami tunjukkan kepada ketika saya kemarin 5 tahun menjadi anggota DPR, ya komunikasi dengan masyarakat ya jalan. Kalau ada apa terkait aspirasi, ketika masyarakat itu Mbak ya istilahnya menyampaikan aspirasi kepada kami, terus kami bisa istilahnya
membantu dan masyarakat senang, kan kita kan ikut senang karena senang, itu tadi pengabdian kita ke masyarakat mendapat respon yang baik kan gitu. Baik Gus Hajar, ini seumpama dan seandainya kita semua berharap ya, masyarakat Jepara ini sangat merindukan sosok muda yang membangun. Ya, setidaknya Gus Hajar ini nanti semoga bisa mewakili kerinduan masyarakat Kabupaten Jepara, generasi muda yang masih fresh gitu ya. Kalau kita melihat itu berapi-api begitu untuk membangun Jepara, ini harapannya. Kira-kira kalau misalnya Gus Hajar nanti lolos ya, lolos berpasangan dengan entah itu siapa tadi, meskipun sudah ada komunikasi dengan beliau Mas Irit, tapi kita juga belum tahu. Kalau lolos sebagai sosok yang menjabat bupati ataupun wakil bupati di Kabupaten Jepara, apa yang akan Gus Hajar lakukan? Visi misi apa yang pertama sekali yang paling urgent untuk Jepara? Yang pertama kami lakukan kan, ini itu ya Pak ya. Karena memang ini kan memang pemuda-pemuda ini kan memang saatnya kan harus tampil kan. Iya, betul. Di Jepara ini kan ya bahkan pemuda ini kan tidak berani menampilkan dirinya kan. Nah, ini mungkin saya menjadi perwakilannya atau nanti saya berharap nanti pemuda-pemuda yang lain akan menunjukkan istilahnya menunjukkan diri lah, bahwasanya memang pemuda ini tidak bisa dianggap sebelah mata kan gitu. Ya, dengan tadi yang ditanyakan Mbak Dinda, apa yang nanti bisa diperbuat untuk Kabupaten Jepara, ya memang tadi Mbak, kenapa saya itu komunikasi politik dengan beberapa partai, ya karena memang Jepara dengan begitu masalah yang kompleks ini tidak bisa diselesaikan dengan cara sendiri. Harus bersama-sama kan. Mulai dari infrastrukturnya. Betul. Apalagi kalau Mbak Dinda tahu kalau kita itu kalau saya itu kan di Jepara bagian utara. Jepara bagian utara itu pasti di media sosial itu kan pasti banyak yang sambat terkait jalan Raya Bangsri sampai Kelet. Yang paling banyak istilahnya yang dikeluhkan warga Kabupaten Jepara itu kan betul. Memang jalan bagian Jalan Raya Bangsri sampai Kelet itu. Iya betul. Karena kritikan pedas kadang di sosmed ya Gus. Nah, itu memang nanti akan yang diukir kok bukan kayunya tapi jalannya yang ukir. Ya itu memang permasalahan utama di Kabupaten Jepara kan memang infrastrukturnya itu. Karena ekonomi bisa maju, ekonomi bisa lancar, itu kan infrastrukturnya. Ya karena memang masyarakat itu memang yang dilihat adalah jalannya itu. Dan itu nanti permasalahan utama infrastruktur yang ada di Kabupaten Jepara itu memang harus dibenahi. Kalau bisa memang statusnya ini yang khususnya jalan Raya Bangsri sampai Kelet ini bisa dinaikkan lah. Itu nanti bisa dikomunikasikan antara Pemkab Kabupaten Jepara dengan provinsi dan pusat nantinya. Kalau ini kan statusnya masih provinsi. Nah, ini kalau bisa kan statusnya bisa ditingkatkan menjadi jalan nasional. Seperti jalan raya Jepara sampai Walahan gitu. Itu kan sudah bagus sekarang sudah pusat. Karena statusnya sudah jalan nasional, Mbak. Jadi memang itu yang nanti akan kami fokuskan di infrastruktur. Ya, selain infrastruktur, karena kemarin kami itu kan 5 tahun di Komisi B gitu. Di Komisi B membidangi masalah ekonomi. Ekonomi itu yang meliputi ada pertanian, terus kelautan, UMKM, terus ada istilahnya industri. Nah, itu memang kami akan majukan itu semua kan gitu. Jadi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Jepara, jangan sampai ada lagi kelangkaan istilahnya gas LPG 3 kilo yang menjadi sorotan kemarin. Itu kan harus diperhatikan dengan serius untuk istilahnya membangun ekonomi yang ada di Kabupaten Jepara. Pariwisatanya ya Jepara ya sudah luar biasa bagusnya, itu kan harus ditingkatkan. Iya, betul. Terkait pendidikan juga, kesehatan. Itu memang harus menjadi, nanti akan kami diskusikan dengan istilahnya teman-teman di partai politik yang ada di Kabupaten Jepara. Iya. Baik Gus Hajar, semoga itu sebuah doa dari kita semua untuk Gus Hajar bisa lolos masuk di pemilihan bupati dan wakil bupati nanti.
Dan kira-kira harapan dari Gus Hajar ini ya, kita tidak terus kemudian mengkat para calon yang lain gitu. Karena ini kayaknya kan para calon-calon ini tidak cuma sepasang dua pasang. Kalau kita melihat di tahun ini penggemar-penggemar atau yang ingin masuk di pilkada untuk mencalonkan diri ikut kontestasinya banyak sekali ya. Entah nanti yang lolos berapa pasang. Kira-kira menurut Gus Hajar ya, harapan dari Gus Hajar, seandainya nanti untuk Jepara sendiri, untuk para calon ini yang lolos, apa sih harapan dari Gus Hajar? Untuk para calon, tidak hanya Gus Hajar saja, baik itu Gus Hajar ataupun pasangan-pasangan yang lain, agar kondusif, rukun, stabil, dan tetap guyup, kompak meskipun masing-masing ada keinginan untuk menang begitu. Gimana Gus? Kalau kita melihat ramainya calon-calon yang muncul ini kan baik untuk Kabupaten Jepara ya. Jadi demokrasi, terus kebebasan berdemokrasi yang ada di Kabupaten Jepara ini kan memang cukup baik kan gitu sih Mbak. Jadi tapi ini ya memang semua mempunyai hak yang sama. Betul. Ingin mencalonkan diri menjadi bupati maupun wakil bupati Kabupaten Jepara. Karena ini kan masih belum saatnya. Jadi ini memang monggo beberapa ya tadi yang sudah saya sampaikan. Ayo kita muncul bareng-bareng. Intinya kita mempunyai niat yang sama, membangun Kabupaten Jepara, menjadikan Jepara yang lebih maju dan lebih sejahtera kan gitu. Betul. Tapi nanti saatnya ketika nanti sudah pasti hendaknya calon itu kan nanti dilihat itu kan nanti pada tanggal 26 Agustus, 26 sampai 29 kalau tidak salah ya. Saat pendaftaran di KPU. Nah itu nanti siapa yang mendaftar itu, ya itu menjadi calon yang resmi. Kalau sekarang yang ada di jalan-jalan yang banyak orang itu termasuk saya, tapi itu ya itu kebebasan hak berdemokrasi. Tapi nanti ketika resminya itu kan nanti saat pendaftaran di KPU tanggal 26 kalau tidak salah, 26 Agustus sampai akhir ya. Sampai 29 Pak. Ada waktu 3 sampai 4 hari lah di KPU itu. Nah itu nanti pendaftaran itu kan memang yang bisa mendaftar itu nanti yang mendapat rekom dari partai. Minimal 10 kursi kan gitu Karena kemarin KPU sudah menutup untuk pendaftaran jalur independen. Otomatis nanti calon independen tidak ada. Calon dari partai nanti yang muncul kan gitu. Pokoknya saya berharap siapapun nanti calonnya, mari kita berkompetisi dengan baik, dengan kondusif, jaga kedamaian, jangan sampai ada yang mempunyai niat memecah belah masyarakat Kabupaten Jepara. Kompetisi politik panas-panasan itu biasa, Mbak. Tapi nanti kalau sudah selesai, ya kita harus bersatu kembali untuk Kabupaten Jepara. Bersama-sama memajukan Kabupaten Jepara. Itu, Mbak. Bersama-sama memajukan Kabupaten Jepara, kompetisi sehat, saling bersinergi untuk meraih kemenangan bersama. Tentunya yang dipilih tidak 2 pasang, 3 pasang, tapi 1 pasang ini ya. Betul. Bupati dan wakilnya untuk Jepara ke depan semakin bangkit, maju dan membangun. Baik Gus Hajar, apakah kami juga nanti diizinkan untuk sowan beliau Bapak Kiai Marzuki untuk setidaknya mendukung putranya lah untuk maju di kontestasi pilkada ini? Apakah diizinkan? Monggo. Iya. Baik Gus Hajar, terima kasih, sukses selalu dan semoga sehat selalu bersama keluarga. Dukungannya juga sangat keren untuk masyarakat Jepara kepada Gus Hajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.